Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 2. Apakah kamu masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembangan dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Apakah kamu dapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ayo berlomba adu kecepatan berjalan, merangkak, dan berlari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. 2. Berbaris di depan garis start, bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembali lagi ke garis start dengan cara berlari. 4. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan wajib kita syukuri. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Anak-anak, kita memasuki pembelajaran 3. Masih ingatkah kamu dengan gerak kuat dan lemah tangan pada gerak tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil menyanyikan lagu tepuk tangan. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. 1. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung,
roti, ubi, dan sagu. 2 lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. 3 sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. 4 buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. 5 susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan nasi, jagung, ubi, dan sagu. Protein terbagi 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba beri tanda V pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan kita hindari. Buah-buahan itu sangat baik kita makan setiap hari. Alasannya karena mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sedangkan permen tidak baik untuk kita makan setiap hari karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Es krim juga tidak baik untuk kita makan setiap hari. Alasannya karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan dan disantap setiap hari. Bagaimana dengan susu? Susu sangat baik untuk diminum setiap hari. Alasannya karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Anak-anak, setiap satu kali panen 3.400. Bagaimana kalau dia 2 kali panen? Maka 3.400 ditambah 3.400. Jumlahnya sama dengan, kita mulai dari angka yang paling belakang, yaitu satuan. 0 sama dengan 0. Puluhan 0. Ratusan 4 ditambah 400 sama dengan 800. Ribuan 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 6.000. Jadi hasilnya 2 kali panen buah, yaitu 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Mari kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan susun ke bawah agar kalian mudah menjumlahkannya. 1.750 ditambah 1.850. Kita mulai
dari satuannya. Mari kita mulai menjumlahkan anak-anak. Satuannya adalah angka 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Angka puluhannya adalah 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang kita tulis cukup satu angka saja, yaitu 0. Sementara 1 kita letakkan di ratusan. Jadi 1 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 16. Anak-anak perhatikan, kita cukup menulis satu angka saja di ratusan. Jadi 16 yang kita tulis cukup 6 saja. Sementara angka 1 ditempatkan pada bilangan ribuan. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jawabannya 1750 ditambah 1850 sama dengan 3600. Anak-anak, kita bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu seni budaya dan prakarya, mengetahui dinamika gerak tari. Sementara pembelajaran bahasa Indonesia mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Sementara pembelajaran matematika kita menjelaskan sifat-sifat operasi hitung. Anak-anakku sekalian, sebelum pertemuan Ibu akhiri, Ibu memberikan soal kepada kalian yang Ibu harapkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.